Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Di sini saya akan menjelaskan tentang difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melewati celah sempit dan tepi penghalang. Fenomena ini terjadi karena sifat gelombang yang dapat menyebar ke suatu arah setelah melewati suatu rintangan. Selanjutnya ada macam-macam difraksi. Yang pertama ada difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal terjadi ketika dilewatkan melalui celah sempit yang ukurannya sama dengan panjang gelombang. Pola difraksi yang berbentuk pita gelap dan terang akibat interferensi gelombang cahaya yang menyebar melalui bagian celah. Difraksi pada visi terjadi ketika cahaya dilewatkan melalui banyak celah sejajar dengan jarak antar celah yang sangat kecil. Hasil difraksi berupa pola terang dan gelap yang lebih tajam dibanding difraksi celah tunggal. Perkenalkan, saya Vincenzius Rivaldi. Di sini akan menjelaskan tentang soal difraksi cahaya tunggal. Di sini terdapat soal yang sudah saya tulis yang akan saya bacakan. Cahaya monokromatik dari sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8 mm. Jika jarak layar ke celah adalah 60 cm, maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang titik-titik. Pertama-tama saya akan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya pada soal ini. Diketahui D atau jarak antar celah terdapat pada soal cahaya monokromatik dari sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Kita tuliskan 3 nanometer yang kita ubah ke meter karena jaraknya 1/1 miliar. Kita akan simbolkan dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Di bawahnya yang diketahui yang kedua adalah orde atau N ditulis. Pada soal jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama. Di sini pertama dapat dilambangkan dengan orde interferensi ke 1. Kita tuliskan dengan N sama dengan 1. Yang ketiga ada jarak antar garis terang atau gelap ke N yang dituliskan dengan Y. Seperti pada soal jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama yang ditulis tadi dengan N sama dengan 1,8 mm. Ditulis 1,8 mm yang diubah ke meter menjadi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Yang terakhir yang diketahui adalah jarak layar ke celah adalah 60 cm yang ditulis dengan L. Jadi L sama dengan 60 cm. Karena jarak cm ke meter adalah 100, maka berubah menjadi 0,6 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang karena pada kalimat terakhir terdapat maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang titik-titik. Kita akan beralih ke jawaban. Di sini saya akan menggunakan rumus yang pertama. Jawaban sama dengan jarak antar celah D dikali Y jarak antar garis terang atau gelap ke N dibagi L jarak antar celah ke layar sama dengan orde dikali panjang gelombang. Kita turunkan ke bawah angka-angkanya. Di sini sudah diketahui, yang kita ketahui akan turunkan seperti D sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Kita tulis 3 dikali 10 pangkat 9 meter dikalikan dengan Y 1,8 dikali 10 pangkat 3 meter. Sini kita tulis 1,8 dikali 10 pangkat negatif 3 meter per atau dibagi L. Di sini L adalah 0,6 meter sama dengan orde 1 dikali panjang gelombang yang belum diketahui. 1 dikali panjang gelombang. Kita turunkan kembali ke bawah, kita tuliskan kembali 3 dikali 1,8 karena ini sama-sama tidak memiliki variabel lain. 3 dikali 1,8 dikali 10, di sini kan terdapat 10 pangkat negatif 9 dan 10 pangkat negatif 3. Karena bila angka basisnya sama, maka pangkatnya akan
dijumlahkan atau diselisihkan sesuai dengan keterangan. Dikarenakan di sini keterangannya adalah kali, 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat negatif 3, maka ditambahkan. Negatif 9 ditambahkan negatif 3 adalah negatif 12. Di bawahnya tulis 3 dikali 1,8 dikali 10 pangkat negatif 12 meter. Di sini meternya dicoret karena sama. Bebas mau yang kiri atau kanan yang coret, asalkan sama satu-satu ke bawah. Kita beralih lagi ke bawah, dikali. Di sini terdapat 0,6. 0,6 dapat ditulis dengan 6/10. Nah, karena dia pindah ruas ke atas, maka akan dibalik. Yang awalnya 6/10 menjadi 10/6. Terdapat 10/6. Sama dengan, karena ordernya 1 dikali panjang gelombang, jadi bila 1 dipindah ruas pun dibagi 1 hasilnya tetap sama, kita akan langsung hilangkan saja. Dan sama dengan panjang gelombang. Di bawahnya kita tuliskan kembali panjang gelombang di kiri agar lebih mudah dilihatnya dan lebih nyaman. Panjang gelombang sama dengan, di sini terdapat tadi kan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 6. 1,8 dikali 10 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian kita coret dua-duanya, coret, dapat hasil 3. 3 dikali 3 9. Di sini kita turunkan lagi 10 pangkat negatif 12 meter. Jadi hasil dari panjang gelombang pada soal di fraksi cahaya tunggal ini adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 12 meter. Sekian. Di sini, saya Alisa akan menjelaskan contoh soal difraksi pada kisi. Pada soal, ada seberkersi monokromatik dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7 meter diarahkan tegak lurus pada kisi. Jika jarak ke kisi 2 meter dan pada layar terjadi terang ketiga dengan jarak 150 cm ke terang pusat, maka konstanta kisi yang digunakan adalah, diketahui panjang gelombang atau lambda adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter, lalu ada jarak layar ke kisi 2 meter, dan terjadi terang ketiga atau orde interferensi yaitu 3, dan jarak ke terang pusat sebanyak 150 cm yang kita ubah ke 1,5 meter. Maka konstanta kisi yang digunakan adalah, ditanyanya adalah D, kita akan jawab. Kita tuliskan rumus difraksi pada kisi pada polang terang karena terjadi terang ketiga. D dikali Y per L sama dengan M dikali lambda. Kita bisa mencari dengan menggunakan D sama dengan M dikali lambda dikali L per Y. Kita masukkan angka-angkanya, 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 1,5 yang menghasilkan 20 kali 10 pangkat min 7. Sehingga kita kecilkan lagi menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6. Itulah jawaban dari soal berikut. Terima kasih. 2. Aplikasi gelombang cahaya. Beberapa aplikasi dari gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari meliputi 1. Spektroskopi. Digunakan dalam analisis cahaya untuk menentukan komposisi unsur suatu zat seperti dalam penelitian astronomi dan kimia. 2. CD atau DVD player, memanfaatkan difraksi cahaya untuk membaca data pada disk optik. 3. Holografi, teknologi yang menggunakan prinsip ini interferensi cahaya untuk membuat gambar 3 dimensi. 4. Mikroskop dan teleskop, difraksi dan interferensi cahaya digunakan dalam pembesaran gambar pada mikroskop dan teleskop. 5. Fiber optik, menggunakan prinsip pemantulan total internal cahaya untuk komunikasi data dengan kecepatan tinggi. 6. Polarisasi cahaya dalam kacamata, mengurangi pantulan silau dari permukaan air atau jalan melalui filter polarisasi.